Baron and Brand, kognisi sosial adalah cara kita untuk menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Selanjutnya, menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Jadi, kognisi sosial adalah bagaimana cara seorang individu berpikir mengenai dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, serta bagaimana seorang individu tersebut menganalisa informasi sosial yang ia dapat dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya saat kita bertemu dengan orang Medan, secara otomatis kita langsung berasumsi bahwa orang Medan memiliki ciri khas tertentu, karena orang Medan terkenal dengan nada bahasanya yang keras. Aspek-aspek dasar dalam kognisi sosial di sini terdapat dua, yaitu skema dan heuristik. Skema adalah seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Skema dapat berupa skema tentang orang tertentu, peran sosial atau diri sendiri, sikap terhadap objek tertentu, stereotip tentang kelompok tertentu, atau persepsi tentang kejadian umum. Terdapat 3 macam jenis skema, yaitu person, roles, dan event. Person artinya gambaran mengenai ciri-ciri dari individu lain itu sendiri. Roles artinya gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. Event artinya gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk dalam ingatan kita, dan apa yang kita ingat, sehingga terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Kadangkala, skema memberikan efek pemenuhan harapan diri atau self-fulfilling, yaitu skema membuat dunia sosial yang kita alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Yang kedua adalah heuristik. Seperti yang sudah dibahas tadi, tekanan efisiensi sering menyebabkan orang mengandalkan skema yang mereka punya untuk menangani aliran informasi yang kompleks dan cepat dalam dunia sosial. Kita membutuhkan cara untuk memilah informasi di sekitar ini. Kita perlu tahu nama struktur yang ada dalam memori jangka panjang kita, yang cocok untuk memahami situasi sosial tertentu. Tugas yang kompleks ini diselesaikan sebagian dengan menggunakan heuristik. Pada dasarnya, metode heuristik ini menyandingkan informasi dalam lingkungan dengan skema untuk menentukan kemungkinan apakah penyandingan itu tepat atau tidak. Heuristik ada 2 macam. Yang pertama, heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan artinya sebuah strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori yang lain. Contohnya, kita mengenal Ratna sebagai pribadi yang teratur, irama, rapi, memiliki perpustakaan di rumahnya, dan sedikit pemalu. Namun, kita tidak mengetahui pekerjaannya. Mungkin kita langsung menilainya sebagai pustakawan. Dengan kata lain, kita menilai berdasarkan semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang-orang dari suatu kelompok, semakin mungkin ia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah heuristik ketersediaan. Artinya, sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam benak kita. Heuristik ini dapat mengarahkan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan munculnya peristiwa dramatis. Namun jarang, karena peristiwa itu mudah masuk ke pikiran kita. Contoh, banyak orang merasa lebih takut tewas dalam kecelakaan pesawat daripada kecelakaan di darat.
Hal ini karena fakta bahwa kecelakaan pesawat jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak perhatian media. Akibatnya, kecelakaan pesawat lebih mudah terpikir sehingga berpengaruh lebih kuat dalam penilaian individu. Heuristik ini berhubungan dengan proses pemaparan awal atau priming, meningkatnya ketersediaan informasi sebagai hasil dari sering hadirnya rangsangan atau peristiwa-peristiwa khusus. Kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negativitas, yaitu lebih fokus terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Lalu yang kedua ada bias optimistik, yaitu suatu predisposisi yang berharap segala sesuatu berakhir baik. Lalu yang ketiga ada pemikiran counterfaktual, yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Yang keempat ada pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan rasional. Lalu yang kelima ada menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Pengaruh terhadap suasana hati atau mood dependent memory adalah apa yang kita ingat saat berada dalam suasana hati sebelum tertentu. Sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita pelajari ketika kita berada dalam suasana hati tersebut. Contohnya, saat kita menyimpan suatu kenangan yang menyenangkan dalam jangka yang panjang dan berada dalam suasana hati yang baik, maka kita akan cenderung mengingat kenangan tersebut dalam suasana hati yang serupa. Sesuaian suasana hati atau mood congruency facts, yaitu kecenderungan untuk menyimpan atau mengingat informasi positif ketika kita berada dalam suasana hati yang positif, dan informasi negatif ketika kita dalam suasana hati yang negatif. Contohnya saat kita dalam suasana hati yang baik atau bahagia, maka kita akan mengingat hal-hal positif yang pernah kita lakuin yang membuat kita senang atau bahagia. Pengaruh kognisi terhadap afeksi sebaliknya. Kognisi juga dapat mempengaruhi afeksi, yang dijelaskan oleh teori emosional dua faktor. Itu faktor dari of emoticon, faktor 1964. Dan teori tersebut menjelaskan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri. Ya, contohnya ketika kita mengalami perasaan tertentu atas kehadiran seorang yang menarik, kita menyimpulkan bahwa kita sedang jatuh cinta. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.